Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak soleh-soleh ustazah, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di bulan Ramadan ini semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini yaitu tema 8 Praja Muda Karana. Subtema 1, aku anggota pramuka. Jadi untuk bahasa Indonesia ini kita akan belajar sedikit tentang pramuka. Tapi sebelum lanjut ke materi, sebelumnya sama-sama kita belajar dulu, berdoa dulu, doa sebelum belajar. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa menambahkan ilmu kita dan dapat dimengerti dengan baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran yaitu siswa mampu mengidentifikasi tentang lambang gerakan pramuka beserta artinya. Terus yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti lambang gerakan pramuka. Nah, mari kita sama-sama simak materinya. Aku anggota pramuka. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apakah itu pramuka. Singkatan dari pramuka itu apa ya? Nah, pramuka singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Adapun lambang dari gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa yang mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta kepada manusia. Jadi pramuka itu sangatlah bermanfaat, bukan hanya untuk tanah air, bangsa, negara Republik Indonesia, tapi bisa juga masyarakat yang sekeliling kita yang membutuhkan bantuan kita untuk membaktikan diri. Jadi lambang dari gerakan pramuka gambarnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya anggota kelompok pramuka. Untuk anggota kelompok pramuka ada bermacam-macam. Yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Seperti kalian ini, itu termasuk pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Yang ketiga, kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Dan terakhir, kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Jadi, pramuka itu bukan hanya di lingkungan sekolah ya, tetapi terdapat juga di luar lingkungan sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, manfaat dari pramuka itu ada 7 ya. Ustazah jelaskan. Yang pertama, melatih anak untuk mandiri. Jadi, kalian sebagai anggota pramuka harus menjadi anak yang mandiri. Maksudnya, jika ada kegiatan di luar nanti, anak-anakku sekalian tidak akan ditemani oleh ayah dan bunda, tetapi harus sudah belajar mandiri, mengerjakan, mempersiapkan kebutuhannya sendiri, seperti menyiapkan barang-barang, membersihkan tempat tidur, memasak, mencuci piring, terus mencuci pakaian. Kalian
harus menyelesaikannya secara sendiri karena ayah dan bunda tidak akan ada di tempat kalian dalam kegiatan pramuka. Terus yang kedua, melatih untuk lebih disiplin. Maksudnya di sini, jadi pada saat apel pagi, tepat pada pukul 7.15, jadi anak-anakku sekalian harus sebelum dari jam 7.15 harus sudah ada di lapangan dan atribut kalian harus lengkap semuanya. Terus yang ketiga, membangun karakter gotong royong. Jadi di sini membangun karakter gotong royong seperti pada saat mendirikan mendirikan tenda harus bersama-sama dengan teman supaya tendanya itu bisa berdiri dengan baik, membersihkan tenda, mencuci piring bersama-sama, memasak bersama-sama. Jadi itu adalah sikap dari pramuka. Terus yang keempat, manfaat meningkatkan rasa kepedulian. Jadi dalam pramuka itu biasa juga diadakan rasa kepedulian, contohnya seperti penggalangan dana untuk bencana alam. Jadi seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Biasanya anggota pramuka terjun langsung untuk menggalang dana. Dan yang kelima, diajak untuk belajar mencintai alam. Jadi alam itu harus dijaga untuk penghijauannya, pepohonannya. Jadi dalam pramuka ini kalian bukan hanya sekedar di lingkungan sekolah saja, tapi kalian akan diajak keluar lingkungan sekolah untuk melihat alam luar seperti apa, cara untuk menjaga kelestarian lingkungan alam juga seperti apa, dan untuk pramuka harus menjaga kelestarian alam. Dan yang keenam, belajar bekerja sama. Jadi di sini belajar bekerja sama dalam menciptakan kegiatan seperti game harus kompak dengan teman-teman yang lain. Saling menerima pendapat satu sama lain. Dan yang ketujuh, melatih kepemimpinan. Jadi dalam satu tim nanti akan ditunjuk satu orang untuk memimpin teman-teman kalian, dan pemimpin itu harus tegas. Jika ada permasalahan yang terjadi dalam tim kalian, harus dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada masalah sedikit pun. Jadi 7 manfaat dari pramuka yang harus kalian jalani. Anak-anakku sekalian, di Indonesia Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Jadi harus diingat ya, tanggal 14 Agustus. Dan mengenai gerakan pramuka ini, sosoknya Bapak Pramuka kita yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau biasa juga dikenal dengan Lord Baden-Powell, yaitu Bapak Robert. Nah, ini dia orangnya. Jadi harus ditahu ya Bapak Pramuka kita siapa, dan tanggal diperingatinya Hari Pramuka yaitu tanggal berapa. Jadi harus kalian ingat. Nah, selanjutnya penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga untuk putri dan putranya. Untuk putri dan putra tidak terlalu jauh perbedaannya, sama halnya yaitu setiap atribut pramuka siaga, putri ataupun putra memiliki tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, TKU siaga bantu, tanda TKK menabung, tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi kuarcap, pita nomor, tanda lokasi kuarda, dan tanda jabatan pinrung. Tanda jabatan. Jadi untuk atribut pramuka siaga putri dan putra sama halnya, perbedaannya cuman 2, yaitu terdapat pada
tanda pandu dunia. Kalau dari Putri, tanda pandu dunianya dia lingkaran, sedangkan kalau Putra dia persegi. Dan yang kedua yaitu tanda pelantikan. Kalau dari Putri dia berbentuk lingkaran, sedangkan dari Putra dia berbentuk belah ketupat. Jadi dari tanda ataupun atribut ini akan kalian dapatkan dalam kegiatan pramuka nanti. Nah, kesimpulannya yaitu pramuka adalah kegiatan yang perlu kalian ikuti di sekolah. Kalau di sekolah sangatlah wajib. Dan dalam mengikuti kegiatan pramuka dapat membangun karakter kalian menjadi lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, dan bisa kalian terapkan dalam kegiatan kalian di dalam keseharian, bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.